Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Kali ini kita akan coba bongkar nih. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh soal persaingan ekonomi. Judulnya Keunggulan Kompetitif Bangsa-Bangsa. Ini ada di bab 6 buku Michael Porter, On Competition. Sumber utama kita ya bab ini. Misinya jelas ya. Kita mau cari tahu kenapa sih negara kayak Jepang itu bisa, merajai industri elektronik. Atau Italia, kok bisa unggul banget di keramik dan sepatu kulit. Sementara negara lain, mungkin sumber daya alamnya lebih banyak, malah ketinggalan. Kita kan seringnya mikir, oh ini karena upah murah atau kekayaan alam. Nah, Porter menantang itu semua. Pertanyaan besarnya gini, apa sih rahasia sebenarnya di balik daya saing sebuah bangsa di panggung global? Porter ini menawarkan semacam kacamata khusus, kerangka intan atau diamond, buat melihatnya. Ini bukan teori ngawang-ngawang aja, tapi alat buat memahami dinamika yang sering kali, terlewat gitu. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Kita sering dengar kan, kalau mau tahu negara kompetitif, ya lihat aja surplus perdagangannya, atau biaya tenaga kerjanya murah. Tapi, apa iya sesederhana itu? Apa itu benar-benar ukuran yang pas? Nah, justru itu jebatannya. Porter bilang, metrik kayak surplus dagang, biaya tenaga kerja murah, atau nilai tukar yang katanya menguntungkan itu bisa sangat menyesatkan sebetulnya. Konsep daya saing nasional yang paling dasar dan paling bermakna itu adalah produktivitas. Jadi gimana ya, seberapa efisien satu bangsa itu pakai sumber dayanya ya tenaga kerja ya modal untuk menghasilkan barang dan jasa yang nilainya tinggi. Produktivitas ini juga bukan cuma soal jumlah ya, tapi juga kualitas produknya, fitur-fitur canggihnya yang bikin harganya bisa mahal, dan efisiensi proses produksinya. Nah, tingkat produktivitas inilah yang akhirnya menentukan standar hidup bangsa itu. Jadi bukan cuma soal berapa banyak orang kerja atau berapa banyak ekspornya. Analisisnya juga mesti tajam per industri, bahkan mungkin per segmen industri. Nggak bisa dipukul rata satu negara gitu aja. Oh, jadi lupakan aja ide kalau satu negara bisa hebat di semua bidang gitu ya. Fokusnya lebih ke bagaimana negara itu bisa jadi juara di bidang-bidang tertentu yang produktivitasnya tinggi. Tepat sekali. Yang nggak ada bangsa yang bisa kompetitif di semua lini. Kuncinya itu spesialisasi. Dan yang lebih penting lagi, kemampuan industri di negara itu buat terus-menerus berinovasi dan meningkatkan diri atau upgrade. Ini bukan soal warisan yang statis gitu aja, tapi tentang menciptakan keunggulan secara dinamis. Dan proses ini, kata Porter, sangat dipengaruhi oleh lingkungan lokalnya. Nah, ini dia. Untuk memahami lingkungan lokal yang mendorong produktivitas dan inovasi ini, Porter kan ngasih kita model intan atau diamond itu. Bisa dijelaskan sisi-sisinya apa aja? Tentu, kerangka intan ini pada dasarnya dia memetakan 4 atribut utama suatu bangsa. 4 hal ini membentuk lingkungan kompetitif buat industrinya. Dan keempatnya ini saling terkait membentuk sistem yang dinamis. Apa aja itu? Pertama, kondisi faktor, factor conditions. Ini soal ketersediaan faktor produksi penting, kayak tenaga kerja terampil atau infrastruktur. Kedua, kondisi permintaan, demand conditions. Ini sifat permintaan di pasar domestiknya. Ketiga, industri terkait dan pendukung, related and supporting industries. Adanya pemasok atau industri terkait yang juga kompetitif secara global. Dan keempat, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Firm strategy, structure, and rivalry, ini konteks nasionalnya, gimana perusahaan dibentuk, diatur, dikelola, dan terutama seberapa ketat persaingan di dalam negeri. Oke. Mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, kondisi faktor. Biasanya kan kita mikirnya tanah, tenaga kerja murah, sumber daya alam. Itu bukan sih yang dimaksud Porter? Ya, teori klasik memang fokus ngutah faktor-faktor dasar itu. Tapi Porter berargumen, untuk bisa unggul di industri modern yang canggih, faktor dasar itu seringkali kalah penting dibanding faktor yang diciptakan atau created factors. Ini faktor-faktor yang butuh investasi terus-menerus buat dikembangkan. Contohnya apa? Ya tenaga kerja dengan keahlian yang sangat spesifik, infrastruktur khusus, misal pelabuhan logistik canggih, jaringan data cepat, atau basis pengetahuan kayak universitas dan lembaga riset yang fokus ke industri tertentu. Contohnya gini, keunggulan Denmark di insulin itu kan nggak lepas dari adanya lembaga riset dan rumah sakit yang fokus banget ke diabetes di sana. Atau Belanda.
Posisi dominannya di industri bunga itu didukung oleh Institut Riset Bunga Kelas Dunia, infrastruktur lelang yang efisien banget. Ini bukan berkah alam semata, tapi hasil usaha yang sadar dan terarah gitu. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya paling, gimana ya, mengejutkan dan agak lawan arus gitu. Porter bilang, kelemahan atau kekurangan faktor dasar itu justru bisa jadi sumber keunggulan. Kok bisa kekurangan malah jadi bagus? Bukannya itu harusnya menghambat ya? Iya, ini memang salah satu ide Porter yang paling provokatif. Dia menyebutnya selective disadvantages atau kelemahan selektif. Logikanya gini, ketika perusahaan menghadapi keterbatasan faktor dasar yang lumayan parah, misalnya biaya lahan mahal banget, nggak punya sumber daya alam lokal, kurang tenaga kerja murah, atau bahkan ada tekanan regulasi lingkungan yang ketat, nah mereka tuh jadi dipaksa buat inovasi. Tekanan ini mendorong mereka cari cara kerja yang lebih efisien, mengembangkan teknologi baru, atau pindah ke segmen pasar yang lebih canggih yang nggak terlalu tergantung sama faktor dasar tadi. Contoh klasiknya kan Jepang. Sering dibilang negara pulau tanpa sumber daya. Nah, keterbatasan lahan itu jadi salah satu pendorong lahirnya sistem produksi just-in-time JIT yang revolusioner itu buat meminimalkan kebutuhan gudang. Atau lihat produsen baja Italia di wilayah Brescia. Mereka nggak punya biji besi atau batu bara lokal. Biaya energi dan modalnya tinggi pula. Kondisi serba sulit ini justru memacu mereka jadi pionir dalam teknologi mini-mill, pabrik baja skala kecil yang efisien banget, fleksibel, fokus ke produk khusus, malah bisa ngalahin banyak raksasa baja tradisional dunia. Jadi kelemahan itu bisa jadi cambuk untuk jadi lebih pintar, gitu. Oke, itu pemikiran yang kuat ya. Bagaimana keterbatasan bisa memicu inovasi. Sekarang, kita pindah ke sisi kedua Intan, kondisi permintaan. Kok bisa sih permintaan di pasar dalam negeri yang relatif kecil malah lebih penting dari pasar global yang luas untuk daya saing internasional? Kuncinya itu bukan di pasar domestiknya, tapi di karakter atau kualitas permintaannya. Porter menemukan kalau keunggulan kompetitif itu seringkali lahir ketika pembeli di pasar domestik itu adalah yang paling canggih, paling kritis, paling menuntut di dunia untuk produk atau jasa tertentu. Mereka ini jadi semacam laboratorium hidup yang ngasih perusahaan lokal gambaran awal tentang kebutuhan dan tren pasar di masa depan. Pembeli domestik yang rewel ini bakal nekan perusahaan lokal buat terus naikin kualitas, inovasi, dan memenuhi standar yang tinggi banget. Nggak gampang puas pokoknya. Seringkali tuntutan unik ini muncul dari kondisi atau nilai-nilai lokal. Contoh yang sering dikutip itu konsumen Jepang di era pasca perang. Mereka tinggal di rumah kecil, hadapi musim panas yang panas dan lembab, terus biaya listriknya mahal. Nah, 3 kondisi ini melahirkan permintaan kuat akan AC yang memenuhi kriteria, kayak Hakutan Show tadi. Ringan, tipis, pendek, kecil, tapi juga hemat energi dan nggak berisik. Perusahaan Jepang yang berhasil memenuhi tuntutan aneh pasar domestik ini, ternyata mereka malah jadi siap memimpin pasar global ketika tren AC hemat energi dan ringkas mulai mendunia. Jadi pasar domestik yang unik bisa jadi peramal tren global gitu. Wah, menarik banget ya. Bagaimana kondisi lokal yang spesifik gitu bisa jadi modal global. Ini bawa kita ke sisi ketiga nih, industri terkait dan pendukung. Saya duga ini ada hubungannya sama konsep klaster industri yang juga sering dibicarain Porter ya. Tepat sekali. Ini jantungnya klaster. Keunggulan suatu industri itu seringkali sangat tergantung pada adanya industri pemasok, supplier, dan industri terkait lainnya di dalam negeri yang juga kompetitif secara internasional. Mereka ini cenderung mengumpul secara geografis, membentuk apa yang disebut Porter sebagai klaster. Jadi, konsentrasi perusahaan, pemasok khusus, penyedia layanan, institusi pendukung kayak universitas, asosiasi dagang, lembaga pelatihan gitu ya, dalam satu wilayah yang saling terkait di satu bidang industri. Klaster keramik Italia di Sassuolo itu contoh sempurna. Produsen ubin keramik di Sala dapat untung luar biasa karena tetanggaan sama produsen mesin pembuat keramik terbaik dunia, pemasok bahan baku berkualitas, desainer glasir yang inovatif, perusahaan logistik khusus, dan banyak lagi. Ada aliran informasi yang cepat, tukar ide, dan persaingan sengit antar pemasok itu sendiri. Ini terus mendorong inovasi teknologi dan menekan harga input buat produsen keramiknya. Belum lagi adanya kumpulan tenaga kerja terampil yang udah turun-temurun kerja di industri keramik, universitas lokal yang punya program keramik, konsultan desain, semuanya ini menciptakan ekosistem yang subur banget.
Hal serupa juga kelihatan di klaster sepatu kulit Italia, di mana kedekatan produsen sepatu dan penyama kulit itu mendorong inovasi cepat dalam model dan material. Jadi punya tetangga yang hebat itu ternyata aset luar biasa. Berarti keunggulan itu bisa nular ya, dalam arti positif gitu. Nah, sisi terakhir dari Intan, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ini kan soal cara perusahaan dikelola. Tapi yang paling menarik perhatian saya itu penekanan pada persaingan di dalam negeri. Bukankah logikanya kalau mau kuat di luar negeri, ya lebih enak dong kalau di dalam negeri nggak banyak saingan yang ganggu. Nah ini satu lagi pemikiran Porter yang seringkali berlawanan sama intuisi bisnis atau bahkan kebijakan pemerintah. Porter itu berargumen keras kalau persaingan domestik yang sengit justru merupakan pendorong terkuat untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Persaingan ketat di kandang sendiri itu maksa perusahaan buat terus inovasi, naikin kualitas, cari efisiensi, dan nggak cepet puas. Mereka nggak bisa cuma andalin keunggulan mudah kayak biaya murah gitu aja. Adanya banyak rival domestik yang kuat juga bikin perusahaan lebih sehat dalam hubungannya dengan pemerintah. Mereka cenderung nggak bisa kong-kali-kong minta proteksi atau subsidi yang nggak perlu, karena pasti pesaingnya protes. Sebaliknya, mereka mungkin bareng-bareng minta pemerintah perbaiki infrastruktur atau kualitas pendidikan yang relevan buat industrinya. Porter nunjukin kalau negara-negara yang industrinya paling sukses global itu seringkali punya jumlah pesaing domestik yang banyak banget. Coba lihat Swiss di industri farmasi, persaingan historis antara Roche, Ciba-Geigy, Sandoz, atau Jepang di industri mobil, elektronik konsumen, mesin perkakas, di mana puluhan perusahaan saling sikut di pasar domestik. Sebelum akhirnya banyak yang jadi pemain global. Keberadaan dalam klaster geografis itu seringkali makin mempertajam persaingan ini. Selain intensitas persaingannya, cara perusahaan dikelola dan tujuan yang dikejar ini dipengaruhi struktur kepemilikan, pasar modal, sistem insentif juga berperan. Misalnya di Jerman dan Swiss, di mana bank atau keluarga sering jadi pemilik jangka panjang, perusahaannya cenderung unggul di industri yang butuh investasi R&D berkelanjutan, kayak kimia atau mesin presisi. Sementara di AS, dengan tekanan pasar modal ke kinerja kuartalan dan adanya modal ventura, mereka lebih kuat di industri baru yang dinamis, kayak software, bioteknologi, atau hiburan. Tapi mungkin kurang sabar buat investasi jangka panjang di industri yang lebih matang. Jadi jelas banget sekarang ya, keempat sisi Intan ini faktor permintaan, industri pendukung, dan persaingan ternyata nggak bisa dilihat satu-satu sama sekali ya. Sama sekali nggak bisa, ini krusial banget buat dipahami. Keempat determinan ini membentuk sebuah sistem yang saling memperkuat. Jadi keunggulan di satu sisi itu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sisi lainnya. Mereka saling bergantung. Contohnya gini, persaingan domestik yang ketat, itu sisi 4 kan ya, cuma akan efektif dorong inovasi kalau ada faktor produksi yang mendukung, sisi 1, kayak insinyur berkualitas. Dan juga kalau ada permintaan domestik yang menghargai inovasi itu, sisi 2. Begitu juga sebaliknya, adanya klaster industri pendukung yang kuat, sisi 3, akan makin efektif kalau ada persaingan sengit antar perusahaan pengguna jasanya, sisi 4. Kelemahan signifikan di salah satu sudut Intan ini bisa menumpulkan potensi keseluruhan sistem, meskipun sudut lainnya kuat. Balik lagi ke contoh klaster keramik Sassuolo tadi. Kesuksesan mereka itu ya hasil interaksi semua elemen. Ada pemasok mesin canggih, industri pendukung, pekerja terampil, faktor, pembeli Italia yang sadar desain, permintaan, dan ratusan produsen keramik yang bersaing ketat, persaingan. Semua kerja bareng menciptakan keunggulan global yang sulit ditiru. Jadi, Intan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh dan dinamis. Kalau begitu, dengan pemahaman sistem Intan ini, apa dong peran pemerintah yang paling pas? Banyak kan yang mikir pemerintah harusnya milih juara nasional, melindungi industri baru, atau kasih subsidi besar-besaran. Porter setuju nggak sama pendekatan gitu? Wah, justru sebaliknya. Porter itu sangat kritis terhadap intervensi pemerintah yang sifatnya langsung kayak gitu. Menurut dia, kebijakan milih juara nasional, ngasih subsidi masif, atau proteksi berlebihan itu seringkali gagal, bahkan kontraproduktif. Kenapa? Karena itu semua cenderung mengurangi tekanan pada perusahaan buat inovasi, buat naikin efisiensi, buat bersaing mandiri, malah bikin ketergantungan. Peran pemerintah yang ideal menurut Porter itu sebagai katalis dan penantang. Pemerintah jadi katalis dengan mendorong perubahan dan inovasi, misalnya danai riset dasar atau ciptakan infrastruktur khusus. Dan jadi penantang dengan menetapkan standar yang tinggi lingkungan, keselamatan, kualitas produk yang maksa perusahaan buat inovasi.
Plus, menjaga persaingan domestik tetap sehat lewat kebijakan antitrust yang kuat. Jadi fokus pemerintah sebaiknya ya pada peningkatan kualitas umum lingkungan bisnis dan penciptaan faktor produksi yang terspesialisasi, akses pasar luar negeri. Tapi, Porter ngingetin agar pemerintah nahan diri dari godaan buat ngebantu dengan cara melemahkan nilai tukar atau intervensi pasar faktor produksi secara langsung. Karena itu justru menumpulkan insentif buat upgrade fundamental. Contoh menarik dari Jepang, program riset kooperatif yang disponsori pemerintah. Manfaat utamanya seringkali bukan uangnya, tapi sinyal arah teknologi masa depan. Dan fakta bahwa semua pesaing domestik tahu rivalnya juga ikut, jadi ya memacu riset internal masing-masing perusahaan gitu. Ini benar-benar membalik cara pandang kita soal peran pemerintah ya. Bukan sebagai pelindung, tapi lebih kayak pelatih yang menantang gitu. Nah, menyimpulkan ini semua nih, apa implikasi praktis dari kerangka Intan Porter ini buat perusahaan Anda, para pendengar, yang pengen bersaing lebih baik di tingkat global? Ada beberapa pelajaran penting ya buat perusahaan. Pertama, jangan lari dari tekanan, tapi justru carilah dan manfaatkan. Pembeli yang cerewet, pemasok yang nuntut, pesaing domestik yang agresif, bahkan keterbatasan sumber daya atau regulasi ketat, itu bisa jadi sumber inovasi kalau dihadapi dengan strategi yang tepat. Kedua, sadari dan manfaatkan Intan di lingkungan Anda sendiri. Identifikasi kekuatan faktor lokal, pahami betul dinamika permintaan domestik, bangun hubungan erat dengan industri pendukung, dan jangan anggap remeh pesaing lokal. Mereka itu sparring partner terbaik Anda. Ketiga, gunakan strategi globalisasi secara selektif. Tujuannya untuk memperkuat keunggulan di basis negara asal, home base, bukan sekedar buat kabur cari biaya murah atau hindari tantangan lokal. Keunggulan yang tahan lama itu seringkali akarnya kuat di dinamika home base. Keempat, jangan pasif nunggu aja. Perusahaan perlu proaktif di investasi dalam menciptakan faktor-faktor produksi khusus yang dibutuhkan industrinya di masa depan. Misalnya lewat pelatihan internal, kerjasama riset sama universitas, atau mendorong pengembangan infrastruktur pendukung. Intinya, ambil peran aktif dalam membentuk Intan Anda sendiri. Sungguh sebuah kerangka berpikir yang kaya dan mendalam ya. Jadi jelas banget keunggulan kompetitif bangsa itu bukanlah soal takdir geografis atau sumber daya alam semata. Ini lebih tentang membangun sebuah ekosistem, sebuah sistem dinamis di tingkat mikroekonomi yang terus mendorong perusahaan buat inovasi dan meningkatkan produktivitasnya. Seringkali dipicu oleh tantangan dan persaingan lokal yang intens. Tepat sekali. Keunggulan kompetitif itu diciptakan, dibangun, dan harus terus diperbarui. Bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Fokusnya ya pada kondisi spesifik industri dan klaster, tempat di mana inovasi dan peningkatan produktivitas itu benar-benar terjadi. Sebagai penutup diskusi kita mengenai bab 6 dari Porter ini, adakah satu pemikiran terakhir yang bisa Anda tinggalkan untuk direnungkan oleh pendengar kita? Mungkin ini ya, coba ambil waktu sejenak deh, terus pikirkan tentang industri atau sektor yang paling dekat dengan Anda. Entah itu pekerjaan Anda, minat Anda, atau industri penting di daerah Anda. Nah, setelah dengerin kerangka Intan ini, coba petakan kondisinya. Bisa nggak Anda lihat elemen-elemen Intan Porter bermain di sana? Di mana kekuatannya? Apa ada faktor produksi khusus yang unggul? Permintaan lokalnya beneran nuntut dan canggih nggak? Ada nggak klaster industri pendukung yang hidup? Dan yang terpenting, seberapa sengit persaingan antar pemain lokalnya? Terus, tanyakan pada diri Anda, apakah lingkungan ini secara keseluruhan cenderung menantang perusahaan untuk terus jadi lebih baik, lebih inovatif, lebih produktif? Atau sebaliknya, apakah lingkungan itu justru bikin nyaman, mendorong rasa puas diri, dan bikin pemainnya enggan berubah? Jawabannya mungkin akan ngasih Anda wawasan yang sangat menarik tentang kenapa beberapa bisa terbang tinggi di kancah global, sementara yang lain ya tetap tertatih-tatih.